Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari Senin, kembali beraktivitas ya. Kita mulai hari kita tentunya dengan sesuatu yang baik ya. Betul sekali, pastinya dong. Nah, oleh karena itu makanya hari ini berjumpa lagi dengan saya Zaskia Meka dan saya Saru Gunawan dalam acara Berita Islami Masa Kini. Banyak informasi-informasi menarik yang menjadi kejutan bagi para pemirsa Trans TV tentunya lewat acara kita ini ya. Betul banget, dan nanti juga akan ada cerita seorang mu'alaf. Itu memang selalu menarik ya. Nanti ada kisah seorang mu'alaf yang dulunya adalah orang yang suka mentatokan Yakuza. Yakuza ya, dan dia masuk menjadi Islam. Betul, dan ketika menjadi Muslim, waduh luar biasa sekali ya. Ini bisa menjadi inspirasi juga buat kita ya. Tapi itu nanti dibahas keistimewaan batu Hajar Aswad. Betul, apakah makna dari Hajar Aswad ini dan menciumnya itu wajib apa sunnah sih? Langsung aja ya. Ya, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Misteri Batu Hajar Aswad. Pemirsa, tentu kita pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kembali Ka'bah. Ia pun memenuhi perintah itu dibantu putranya Nabi Ismail alaihissalam. Saat hampir selesai mengerjakannya, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa ada yang kurang pada Ka'bah. Kemudian ia memerintahkan putranya, "Anakku, pergilah engkau mencari sebuah batu lagi yang akan aku letakkan di Ka'bah sebagai penanda bagi manusia." Nabi Ismail alaihissalam mematuhi perintah ayahnya. Ia pergi dari satu bukit ke bukit lain untuk mencari batu yang paling baik. Ketika sedang mencari, malaikat Jibril datang pada Nabi Ismail alaihissalam dan memberinya sebuah batu yang cantik. Dengan senang hati ia menerima batu itu dan segera membawanya untuk diberikan pada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun gembira dan mencium batu itu beberapa kali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya pada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini, anakku?" Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Ayahku, batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim alaihissalam mencium batu itu lagi dan diikuti juga oleh Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah, sampai saat ini banyak yang berharap bisa mencium batu yang dinamai Hajar Aswad itu. Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah menciumnya. Saat Umar bin Khattab berada di hadapan Hajar Aswad dan menciumnya, ia berkata, "Demi Allah, aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Muslim 228. Perlu diketahui bahwa Hajar Aswad adalah batu yang diturunkan dari surga. Asalnya, batu itu berwarna putih seperti salju. Namun karena dosa manusia dan kelakuan orang-orang musyrik di muka bumi, batu tersebut akhirnya berubah menjadi hitam. Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam." Hadis riwayat Tirmizi 877. Hajar Aswad dahulu berbentuk satu bongkahan, namun dalam perjalanan sejarahnya batu ini telah mengalami banyak peristiwa. Batu ini pernah hilang dan pecah. Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi dalam situsnya memberikan detail sejarah peletakan kembali Hajar Aswad ini sebagai berikut. Hajar Aswad pernah dipendam di sumur Zamzam ketika Bani Bakar bin Abdi Manaf bin Kinanah bin Khaizan bin Khaza'ah mengusir keturunan Zurhum dari Mekah. Amir bin Harits bin Madhah al-Jurhumi keluar membawa dua patung emas kepala rusa dan Hajar Aswad. Kemudian dipendam di sumur Zamzam, lalu mereka berangkat menuju Yaman. Namun, pemendaman Hajar Aswad di dalam sumur Ka'bah tidak bertahan lama, karena seorang wanita dari Khaza'ah memberitahukan kepada kaumnya bahwa dia melihat orang Zurhum memendam Hajar Aswad di sumur Zamzam. Kemudian mereka meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Hal ini terjadi sebelum pembangunan oleh Qusay bin Kilab. Setelah Mekah dikuasai oleh suku Karamitah di bawah pimpinan Abu Tahir al-Karmuti, mereka membantai 1.700 orang di Masjidil Haram. Mereka merampas harta orang-orang dan perhiasan Ka'bah,
merobek-robek kiswah penutup Ka'bah, merampok benda-benda berharga dalam Ka'bah, melepas pintu Ka'bah dan memerintahkan pula untuk mengambil talang emasnya. Pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 317 Hijriah, Abu Tahir Al-Qarmuti menduduki kota Mekah dan mencopot Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Abu Tahir memerintahkan Jakwar bin Ilaj untuk mencopot Hajar Aswad dan membawanya. Setelah itu dia melakukan kebiadaban dengan membunuh orang-orang yang sedang tawaf, iktikaf dan sholat. Mereka membawa Hajar Aswad ke negerinya. Sejak itu, tempat Hajar Aswad kosong. Orang-orang yang tawaf hanya meletakkan tangannya di tempatnya saja untuk mendapatkan berkahnya. Akhirnya, Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya pada hari Selasa tanggal 10 Zulhijjah tahun 339 Hijriah. Tepat setelah 22 tahun Ka'bah kosong dari Hajar Aswad. Dikisahkan oleh sebagian orang bahwa pada saat penjarahan Hajar Aswad, orang-orang Karamitah terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa unta. Punuk-punuk unta sampai terluka dan mengeluarkan nanah. Tetapi ajaibnya, saat Hajar Aswad dikembalikan, hanya membutuhkan satu tunggangan unta saja tanpa terjadi hal-hal aneh dalam perjalanan. Pemirsa, Hajar Aswad memang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Ka'bah. Ia menjadi tanda awal dan akhir dari ritual tawaf. Ia juga merupakan salah satu situs suci Islam yang paling bisa dilihat, disentuh serta dicium. Bahkan sebelum berdirinya peradaban Islam, Hajar Aswad telah menjadi sebuah pilar suci bagi masyarakat Arab saat itu. Sedangkan mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah dan bukan merupakan rukun haji atau wajib haji. Akan tetapi hal tersebut disunnahkan bagi yang mampu dan yang tidak berat untuk melaksanakannya. Saat ini dikarenakan padatnya jemaah haji, terkadang untuk mencium Hajar Aswad sangat sulit dan memberatkan. Oleh karena itu, jika seseorang meninggalkannya, maka hajinya tetap dianggap sah. Jika tidak mampu mencium Hajar Aswad, maka cukup dengan melambaikan tangan dari jauh sambil membaca takbir. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melambaikan tangan kepada apapun kecuali kepada Hajar Aswad. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan umat Islam sedunia yang melaksanakan haji atau umroh menghormati Hajar Aswad dengan cara menciumnya. Hajar Aswad adalah tempat dimulai sekaligus akhir bagi mereka yang melaksanakan tawaf, baik tawaf wajib maupun sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa berdoa di area Hajar Aswad termasuk tempat yang mustajab. Hajar Aswad akan memberikan kesaksian pada hari kiamat bagi siapapun yang telah menghormatinya. Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, "Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya." Hadis riwayat Tirmizi 961, Ibnu Majah 2944 dan Ahmad. Salah satu hal yang masih menjadi bahan perdebatan para ilmuwan adalah tentang jenis batuan Hajar Aswad itu sendiri. Ada yang menyebutnya termasuk batu basal, yang lain mengatakan batu agate atau akik. Ada juga kaca alami atau yang paling populer adalah batu meteoroid. Mereka berpendapat berdasarkan hipotesisnya pada atribut fisik dan juga laporan dari ahli geologi Arab. Nah, pemirsa, itulah sejarah dan keutamaan misteri Hajar Aswad. Bagi umat Islam, ini merupakan suatu tanda kebesaran Allah yang tidak kita ragukan lagi. Hal yang harus kita luruskan adalah mencium Hajar Aswad adalah bagian dari ibadah sebagaimana kita wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, dan tawaf keliling Ka'bah. Kita mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya atau memberi salam padanya, itu semua adalah bentuk ibadah pada Allah dan bukan berarti menyembah batu tersebut. Ya, jadi kita tahu ya pemirsa, sekarang ternyata batu Hajar Aswad itu dulunya berwarna putih dan pernah hilang selama 22 tahun. Betul, dan saat ini sudah kembali dan menjadi sebuah keutamaan ya bagi masyarakat yang berumroh ataupun berhaji, tetapi ini bukan merupakan keharusan. Betul sekali. Meskipun di sebuah hadis itu dinyatakan bahwa
akan menjadi saksi nantinya Hajar Aswad siapa yang menciumnya ya. Oke, Ya, mudah-mudahan bagi yang belum sampai ke Tanah Suci nantinya bisa segera ya, bisa umroh maupun haji. Pernah berhasil Amin. cium Hajar Aswad? Pernah, tapi jangan maksain juga karena kalau Jangan lagi maksain betul penuh sekali. sekali itu susah memang. Tapi yang pastinya dengan seperti itu, dengan ketika kita mencium Hajar Aswad atau kita melambai dari jauh, itu bukan berarti kita menyembah ya pemirsa, tapi itu adalah bagian dari ibadah seperti tadi yang udah dijelaskan. Betul sekali, karena dulu tuh konon katanya Rasulullah ketika berkeliling tawaf itu menciumnya melalui tongkat ya, terus ditempelkan ke Hajar Aswad gitu Ya, katanya sekali. ya. Ya baik. Gimana setelah ini kita punya pembahasan tentang Menarik sekali, kita akan bicara mengenai mu'alaf. ya kisah seorang mu'alaf yang tadi saya ceritakan bahwa beliau dulu ada orang yang mentatokan semua yakuza. Wow, Ya, dan tapi ternyata dia ternyata masuk Islam. Seperti apa kisahnya? Oleh karena itu Subhanallah. jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya baik pemirsa, semua orang itu punya kisahnya dan ceritanya masing-masing ketika menerima hidayah dari Allah. Salah satunya yang ini nanti. Betul, yang ini adalah mu'alaf yang kemudian naran dan ditemukannya melalui Islam. Ya, Kita seperti ikuti apa aja kisah yuk. mereka, langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Menjemput Islam. Tasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu, gunung-gunung bintang makhluk. Pemirsa beriman, pada episode lalu kita pernah membahas mengenai kisah-kisah fenomenal orang-orang yang dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat menjemput Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya lah Allah memberikan hidayah atau petunjuk. Hidayah Allah yang sampai kepada hambanya bisa lewat berbagai macam jalan dan cara, terutama hidayah dalam pengetahuan Islam serta keyakinan pada kebenaran Islam agar sampai ke hati dan pikiran hambanya. Dan pemirsa, berikut tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan lagi beberapa kisah mengenai seseorang dengan hidayah dari Allah dapat menjemput Islam. Pria keturunan asli Jepang ini lahir dengan nama Taki Takazawa. Seperti kebanyakan penduduk Jepang, Takazawa menganut aliran kepercayaan Shinto. Rambutnya gondrong dan tubuhnya dipenuhi tato. Secara penampilan dia nampak mirip dengan anggota kelompok mafia Jepang yang biasa disebut Yakuza. Ya, Taki Takazawa memang mantan tukang tato para anggota geng paling ditakuti di negeri matahari terbit itu. Selama 20 tahun profesi itu digeluti olehnya. Namun ketika Takazawa mengumandangkan azan, pandangan negatif yang bisa kita lihat dari penampilan fisiknya seketika berubah. Takazawa kini menjadi imam sebuah masjid di Tokyo. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Takazawa pun mencantumkan nama Abdullah di depan namanya. Islam juga telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Gaya rambutnya diubah menjadi pendek dan sekarang ditutupi dengan sorban. Semua tato yang ada di tubuhnya memang masih ada, namun ditutupi oleh baju lengan panjang. Perkenalan Takazawa dengan Islam terjadi secara tidak sengaja di wilayah Shibuya. Kala itu, Takazawa melihat seseorang dengan kulit dan janggut putih. Orang itu juga mengenakan baju dan surban warna suci. Kemudian orang itu memberikannya sebuah kertas dan menyuruhnya membaca kalimat yang tertera seraya mengikuti orang tersebut. Dan tahukah Anda pemirsa, kalimat itu ternyata adalah kalimat syahadat. Kalimat pengakuan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Meski tak paham secara keseluruhan, Takazawa pernah mendengar sepintas mengenai Allah dan Muhammad, dan pertemuannya dengan orang serba putih itu pun membekas dalam ingatannya, sehingga membuatnya menjadi penasaran dan terus mencari jawaban atas rasa penasarannya itu. Dengan kuasa Allah, akhirnya Allah menuntun jalannya. Setelah banyak mencari, akhirnya semua itu membawanya pada agama Islam. Apa yang membuatnya penasaran selama ini didapat solusinya dalam Islam. Takazawa pun memutuskan untuk masuk agama Islam. 2 tahun setelah memeluk Islam, dia bertemu lagi dengan sosok inspiratifnya itu. Dan ternyata orang tersebut pernah menjadi imam di Masjid Nabawi, kota Madinah, Arab Saudi. Takazawa pun bersyukur bisa bertemu dengannya. Imam Masjid Nabawi itu meminta Takazawa untuk menjadi imam masjid di wilayah Shinjuku. Sebelumnya, Takazawa melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu beberapa bulan di kota Mekah.
Dan saat ini, nama Takajawa terkenal karena ia menjadi salah satu dari 5 imam masjid besar di Jepang. Pria yang satu ini merupakan seorang tokoh pejuang anti diskriminasi dan persamaan hak. Ia lahir dari keluarga non-muslim dan bernama asli Malcolm Little. Malcolm juga merupakan seorang tokoh muslim berkulit hitam Amerika, Afro-Amerika. Semasa kecilnya, Malcolm dan keluarganya sering menjadi sasaran penembakan, pembakaran rumah, pelecehan, dan ancaman lainnya. Tindakan kekerasan yang diterima keluarga Malcolm mencapai puncaknya saat ayahnya dibunuh kelompok rasis kulit putih saat Malcolm berusia 6 tahun. Kehilangan seorang ayah yang menjadi pelindung dan pengayom telah mengubah kehidupan Malcolm menjadi anak yang liar. Kehidupan jalanan dan kegemarannya pada kehidupan dunia hitam telah membuatnya terjerumus dalam berbagai kehidupan antar geng, narkotika, minuman keras, perjudian, dan pelacuran. Kehidupan seperti ini ia jalani hingga keluarganya pindah ke Harlem, wilayah terkenal bagi orang kulit hitam Amerika di New York. Pada usia 20 tahun, Malcolm diajukan ke pengadilan atas kasus pencurian dan ditahan hingga berusia 27 tahun. Seperti layaknya seorang narapidana, banyak keonaran yang dilakukannya semasa di penjara. Berulang-ulang ia harus keluar masuk penjara akibat perbuatan yang dilakukannya. Namun, dari balik tembok penjara ini, ia justru menemukan apa yang dinamakan pencerahan diri. Ia mulai membaca dan menulis di dalam penjara. Pada saat itu pula terjadilah kontak dengan saudaranya, Philbert, melalui surat menyurat. Ia juga sering berdiskusi dengan saudara kandungnya, Hilda, yang sering mengunjunginya selama di penjara. Diskusi yang dilakukannya tersebut berkaitan dengan ajaran agama Islam di tempat kedua saudaranya terlibat, yakni Nation of Islam atau NOI. Berawal dari sinilah Malcolm mengenal Islam. Kemudian ia pun memutuskan untuk masuk dan memeluk agama Islam serta mengganti namanya menjadi Malcolm X. Inisial X menunjukkan bahwa ia adalah X atau mantan, yakni X perokok, X pemabuk, X non-muslim, dan X budak. Pada saat itu pandangan Malcolm terhadap orang kulit putih tidak berubah. Malcolm masih membenci orang kulit putih karena kerasisannya kepada orang kulit hitam. Namun pada tahun 1964, setelah menunaikan ibadah haji dan berjumpa dengan kaum muslimin dari seluruh dunia, dari berbagai ras, bangsa, dan warna kulit yang semua memuji Tuhan yang satu, serta tidak saling membedakan, Malcolm berkata, "Pengalaman haji yang saya alami dan lihat sendiri, benar-benar memaksa saya mengubah banyak pola pikir saya sebelumnya dan membuang sebagian pemikiran saya. Hal itu tidaklah sulit bagi saya." Kata-kata ini sebagai bukti bahwa dirinya mengubah pandangan hidup. Malcolm X pun mulai meninggalkan ideologi separatisme kulit hitamnya dan beralih ke ajaran Islam yang sesungguhnya. Ia juga mengganti namanya menjadi El-Hajj Malik El-Shabazz. Kendati berganti nama Malcolm X jauh lebih populer ketimbang nama barunya. Ia mengungkapkan pula bahwa perjalanan hajinya telah membuka cakrawala berfikirnya dan menganugerahkan cara pandang baru selama 2 pekan di Tanah Suci. Kebenaran Islam juga telah menunjukkan kepada dirinya bahwa kebencian membabi buta kepada semua orang kulit putih adalah sikap yang salah. Seperti halnya jika sikap yang sama dilakukan orang kulit putih terhadap orang negro. Malcolm berkata, "Saya melihat hal yang tidak pernah saya lihat selama 39 tahun hidup di Amerika Serikat. Saya melihat semua ras dan warna kulit bersaudara dan beribadah kepada satu Tuhan tanpa menyekutukannya. Benar, pada masa lalu saya bersikap benci pada semua orang kulit putih. Namun, saya tidak merasa seperti itu lagi, karena sekarang saya tahu bahwa orang kulit putih yang ikhlas dan mau bersaudara dengan orang kulit hitam." Malcolm X akhirnya mendirikan Organization of Afro-American Unity pada 28 Juni 1964 di New York. Melalui organisasi ini, ia menerbitkan Muhammad Speaks atau Muhammad Berbicara, yang kini diganti namanya menjadi Bilalian News atau kabar kaum Bilali atau Muslim kulit hitam. Namun ia tak bisa lama menikmati usahanya dalam memperjuangkan Islam yang lebih baik lagi. Karena pada 21 Februari 1965, saat akan memberi ceramah di sebuah hotel di New York, Malcolm X tewas ditembak oleh 3 orang Afro-Amerika atau Muslim berkulit hitam. Sebuah kelompok yang pernah ia perjuangkan tentang nilai-nilai dan hak-haknya, dan tak ada pula yang tahu apa motif di balik penembakan itu. Assalamualaikum. Nimm die Hand aus meiner Tasche! Meskipun demikian,
Impian Malcolm X menyebarkan visi anti-rasisme dan nilai-nilai Islam yang humanis menggugah kalangan Afro-Amerika dan dunia. Banyak yang menaruh simpati padanya, bahkan berkat perjuangannya pula banyak orang yang memeluk agama Islam. Pada pesan terakhirnya dalam buku Malcolm X, sebuah autobiografi yang ditulis oleh Alex Haley, Malcolm X berkata, "Saya tahu masyarakat seringkali membunuh orang-orang yang berusaha mengubah mereka menjadi lebih baik. Jika saya mati dengan membawa cahaya kebenaran hakiki bagi mereka, hal itu akan menghancurkan kanker rasisme yang menggerogoti tubuh Amerika Serikat. Semua itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kesalahan atau kehilafan dalam upaya saya itu semata-mata adalah dari saya sendiri." Nah, pemirsa beriman, demikianlah kisah fenomenal orang-orang yang dapat menjemput Islam dengan berbagai jalan dan cara yang telah Allah berikan. Semoga dengan beberapa kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik pemirsa ya, subhanallah ya, Masya Allah ceritanya sangat menarik sekali. Jadi kalau saya selalu perhatikan ya, bahwa ketika orang itu manusia berada di titik terendah dalam hidupnya, ketika dia udah nggak tahu lagi harus mencari kemana, kepercayaan ke manusia lain juga udah hilang, biasanya yang dicari adalah Tuhan. Seperti tadi, kalau Malcolm X tadi cerita bahwa ketika dia di penjara lah dia menjadi muslim di situ. Ya, dan emang subhanallah pemirsa, Allah maha pembolak-balik hati manusia. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal hidayah, untuk kita nih umat muslim, hidayah itu sebetulnya harus dijemput ya. Jangan menunggu hidayah, dan untuk menjadi lebih baik itu berarti kita harus usaha sendiri ya, untuk mencari apa yang Allah inginkan dan dihindari apa yang Allah benci. Betul banget, kayak cerita yang tadi soal Takizawa dan Malcolm X ini. Jadi Takizawa itu pertama dia cuma menerima surat di Shibuya dari seorang yang dia nggak kenal. Ternyata suratnya adalah syahadat, dan beliau mencari sampai 2 tahun kemudian dia baru bertemu dengan orang yang memberikan surat pertama. Dan Malcolm X pun mencari hidayah dengan cara dia bersurat-suratan dengan saudara-saudaranya yang ada di luar penjara. Iya, tapi pemirsa dari cerita Ia tadi emang beberapa mu'alaf itu dari penjara ya, iya ya, dari balik penjara ya, seperti Mike Tyson misalnya, atau ada beberapa cerita kita juga. minggu lalu, betul sekali. Betul ya. Nah baik, setelah ini kita punya kisah yang menarik juga, bahwa kita akan membahas tentang 5 masjid yang unik di dunia. 5 masjid yang unik. Oke, coba kita lihat apakah termasuk di Indonesia? Ya mungkin kali ya. Belum tahu. Kita punya Kubah Mas, kita punya masjid banyak sekali, Istiqlal. Apakah termasuk? Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya baik pemirsa, Kita rebutan siapa yang mau ngetek. Oke baik pemirsa, setelah ini kita akan melihat masjid unik. Masjid yang unik tuh yang kayak apa sih? Saya juga tadi dengar katanya ada yang atapnya kayak lollipop. Waduh. Masjid ada kayak lollipopnya. Nah, makanya langsung saja kita saksikan tayangannya berikut ini. Masjid-masjid terunik versi Berita Islami Masa Kini. Masjid adalah rumah Allah yang wajib bagi seorang muslim untuk memakmurkannya dengan mendatangi masjid tersebut di waktu-waktu salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang menjadikan masjid-masjid itu sebagai rumah-rumahnya, Allah pasti akan menjamin baginya dengan roh dan rahmat darinya, serta diizinkan melewati sirat atau jembatan ke Al-Jannah." Al-Musannaf 16458 13317. Di dunia ini ada jutaan masjid yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Model dan bentuknya pun bermacam-macam. Lain wilayah, lain pula ciri khasnya. Berikut kami telah merangkum 10 masjid unik yang terdapat di luar negeri maupun di dalam negeri. Datu Saudi Ampatuan atau DSA merupakan kota kecil di provinsi Maguindanao, Filipina. Di kota inilah berdiri Masjid Megah di Maukom atau kerap disebut dengan Pink Mosque. Masjid berwarna pink ini adalah masjid pertama yang ada di Filipina. Pink adalah warna favorit dari istri sang pemilik masjid ini karena mereka percaya bahwa pink adalah simbol kedamaian dan keharmonisan. Selanjutnya ada Masjid Larabanga. Masjid ini merupakan masjid bersejarah yang berarsitektural Sudan di Kampung Larabanga, Republik Ghana, benua Afrika.
sebuah masjid tua yang terbuat dari lumpur khas benua Afrika yang masih eksis hingga kini. Masjid ini disebut-sebut sebagai masjid tertua di Ghana dan kawasan Afrika Barat. Masjid ini juga disebut-sebut sebagai Mekahnya Afrika Barat karena kekayaan sejarah dan nilai arsitekturalnya. Berikutnya, Masjid An-Nurumi. Masjid kecil ini terletak di tepi jalan Jogja Solo. Dengan arsitektur yang tak kalah unik, kubah atapnya mirip bangunan di Moskow, Rusia. Kubahnya berbentuk unik dan berwarna-warni. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Kremlin. Tapi ada juga yang menjulukinya Masjid Permen, sebab kubahnya warna-warni mirip permen lollipop. Masjid ini memiliki 9 menara berkubah dengan warna yang beraneka ragam sehingga terlihat mencolok. Masjid tersebut didirikan pada 2005 dan selesai 2 tahun kemudian. 9 menara berkubah dengan warna yang beraneka ragam sehingga terlihat mencolok. Masjid tersebut didirikan pada 2005 dan selesai 2 tahun kemudian. Masjid unik ini diresmikan penggunaannya oleh Sultan Hamengkubuwono X sebagai tempat beribadah warga sekitar dan para pelancong yang kebetulan melintas. Masjid unik yang keempat adalah Masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Jalan Gading Ketabang, Genteng, Surabaya atau 1000 meter di utara gedung Balai Kota Surabaya. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Nama masjid ini diambil sebagai bentuk penghormatan pada Cheng Ho, laksamana asal Cina yang beragama Islam. Dalam perjalanannya di kawasan Asia Tenggara, Cheng Ho bukan hanya berdagang dan menjalin persahabatan, tapi juga menyebarkan agama Islam. Untuk mengenang perjuangan dan dakwah laksamana Cheng Ho, warga Muslim setempat kemudian membangun sebuah masjid dengan gaya Tionghoa. Maka pada tanggal 13 Oktober 2002, diresmikan masjid dengan arsitektur Tiongkok ini. Masjid unik lainnya adalah Masjid Agung Nurul Yakin atau lebih dikenal sebagai Masjid Pintu Seribu. Masjid ini terletak di Kampung Bayur, Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang. Keunikannya adalah masjid ini berarsitektur Baraki, Maya, dan Aztec. Selain itu, masjid ini memiliki banyak sekali pintu dan ia tidak memiliki kubah besar sebagaimana masjid pada umumnya. Masjid Pintu Seribu ini dibangun oleh seorang penyebar Islam kelahiran Arab bernama Al-Fakir sejak tahun 1977. Berikutnya, ada Masjid Al-Munada Darussalam atau yang terkenal dengan sebutan Masjid Perahu di kawasan Kasablanka, Menteng dalam Jakarta Selatan. Masjid yang didirikan tahun 1960 oleh Kiai Haji Abdurrahman Masum ini memiliki bangunan perahu yang berfungsi sebagai tempat wudhu, kamar mandi, dan WC. Di lantai 2 bangunan perahu merupakan tempat istirahat bagi khatib yang datang dari daerah jauh. Mungkin sudah banyak yang tahu masjid ini. Ya, Masjid Taman Sari terletak di bawah tanah kompleks Taman Sari, Yogyakarta. Masjid Taman Sari dibangun pada paruh pertama abad lalu. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik. Masjid bawah tanah ini terdiri atas 2 lantai berbentuk bulat dengan rongga-rongga jendela di bagian luarnya. Lantai bawah dipakai untuk jamaah wanita, sedangkan lantai atas untuk jamaah pria. Tangga dari lantai bawah menuju lantai atas terletak di tengah-tengah lingkaran. Selain itu, terdapat sebuah kolam kecil berbentuk bulat di tengah masjid, serta tangga yang melintang di atasnya. Unik dan sungguh indah. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu masjid unik di Indonesia. Masjid ini disebut juga sebagai Masjid Al-Aqsa. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus ini memiliki keunikan yang bisa dilihat dari menaranya. Menara pada masjid ini berbentuk candi dan bercorak Hindu Majapahit. Bentuk arsitekturalnya sangat khas untuk sebuah menara masjid. Itulah yang menjadikan masjid ini begitu mempesona. Keunikan lainnya, masjid ini dibangun dengan menggunakan batu bata dari Baitul Maqdis, Palestina sebagai batu pertama. Masjid ini terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yang terakhir dan tidak kalah unik adalah Masjid Tiban. Ya, demikianlah masyarakat setempat menyebutnya. Sebuah masjid besar yang penuh dengan keagungan dan keindahan. Masjid Tiban merupakan sebuah masjid yang terletak di daerah Turen, Kabupaten Malang, tepatnya berada di area Pondok Pesantren Biharu Bahri As-Salifin Lailir Rahmah. Masjid ini disebut sebagai Masjid Tiban dikarenakan anggapan masyarakat sekitar yang mengisukan bahwa masjid ini muncul secara tiba-tiba. Demikianlah 9 masjid terunik versi berita Islami masa kini. Jika Anda masih penasaran, Anda bisa mengunjunginya langsung dan menyempatkan diri untuk sholat di sana. Jangan lupa pula untuk mengabadikan gambar masjid tersebut dan tetap jaga kebersihan masjid.
Ya, ternyata baik. ada Kenapa? Indonesia. Iya, ada Indonesia. Tadi heboh banget. Udah pernah ke salah satu masjid yang tadi kita Cheng bahas. Ho, terus masih Tiban pernah juga, dan emang unik ya. Kita masuk ke sana tuh ornamen-ornamennya luar biasa. Rasanya beda ya. Dan sebenarnya juga kalau boleh jujur masih banyak sekali masjid-masjid yang unik ya, karena setiap masjid itu dibangun dengan keunikannya masing-masing. Dan seperti tadi kalau kita punya somai pink, di sana punya masjid pink. Tapi di luar apapun itu pemirsa, masjid itu dibangun pastinya dengan penuh cinta kepada Allah, karena masjid itu adalah rumahnya Allah, tempat ibadah ya kan. Dan kewajiban kita adalah beribadah dan meramaikan masjidnya. Ya, jadi safnya ditambah terus dong, jangan makin berkurang ya. Iya dong. Saya juga sebetulnya baru nanya, jadi sholat subuh udah ke masjid ya? Ya malu juga sih, karena emang agak berat ya untuk bisa membiasakan sholat berjamaah di masjid. Tapi ayo kita berusaha yuk. Ya betul sekali, dan datang ke masjid, karena saya juga setelah melihat tayangan tadi, kebetulan suami rumah di Jogja, jadi penasaran banget pengen nyobain ke masjid yang di Taman Sari itu. Arsitekturnya juga luar biasa, bagus sekali. Oke. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya alhamdulillah, lagi-lagi waktunya nggak kerasa. Tadi pembahasan kita udah menarik sekali, dari membahas tentang Hajar Aswad. Saya alhamdulillah sudah pernah berhasil mencium Hajar Aswad. Karena dulu pas ABG ke Mekahnya, jadi masih umur 19 tahunan, jadi tenaganya masih banyak. Betul. Desak-desakan udah cukup sekali deh. Ya, oke. Kita doakan juga ya bagi yang belum, untuk secepatnya bisa melakukan umroh maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Membahas mengenai kisah mu'alaf ya. Waduh, ini luar biasa, inspiring sekali, dan mudah-mudahan kita jadi lebih kuat lagi keimanannya ya. Betul sekali. Oke, Dan terus tadi juga terakhir adalah masjid-masjid yang unik. Semoga memotivasi kita juga untuk datang masjid, nggak usah jauh-jauh, yang deket rumah dulu pasti punya keunikan sendiri. Betul sih, dia dimakmurkan masjid. Betul sekali. Baik pemirsa, saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Warahmatullahi wabarakatuh.